Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengomentari performa dua calon pemain naturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia usai lakukan uji coba melawan Bayern SK. Keduanya bermain cukup baik di laga debutnya bersama Afrianto Niko dan kawan-kawan, meski tidak mencetak gol di laga ini. Menurutnya, penampilan kedua pemain naturalisasi tersebut sudah sangat baik. Saya melihat permainan mereka cukup baik di debutnya bersama tim, kata Iriawan. Menurutnya, para pemain Timnas U20 Indonesia harus tetap terus berproses dan berkembang di Eropa. Timnas U20 Indonesia menahan imbang 3-3 klub asal Norwegia Bayern SK dalam laga uji coba ke-6 di Hen Hotel Football Pitch Antalya, Turki. Seperti diketahui, pada menit ke-48 wasit menganulir gol Ronaldo Kuate. Pemain Madura United itu dinilai lebih dulu dalam posisi offside sebelum akhirnya mencetak gol ke gawang klub asal Norwegia tersebut. Bahkan gol penyeimbang Bayern SK didapatkan karena hadiah penalti yang diberikan pada menit-menit akhir, sehingga Marcelino dan kawan-kawan gagal menang. Zaki Ashraf mengaku bahwa semua pemain telah bekerja keras. Hanya saja, ia tak bisa memungkiri bahwa ia kurang puas dengan kepemimpinan wasit. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 Ivar Jenner pamer skill berkelas dalam laga uji coba menghadapi Bayern SK pada Jumat 11 November 2022. Ivar Jenner tampil menempati posisi gelandang Timnas Indonesia U20. Performanya sangat apik ketika memberikan umpan-umpan terukur. Awalnya, pemain yang berkarir di tim muda FC Utrecht berhasil mengintersep bola dari lawan. Pemain Bayern SK mencoba melepaskan tekal, tapi Ivar Jenner dengan sigap melakukan tipuan dengan bola. Nah, ketika ditekan oleh lawan lainnya, Ivar Jenner tetap tenang. Ia kembali menunjukkan olah bola yang ciamik sehingga ia bebas dari kawalan. Calon pemain naturalisasi Justin Hubner yakin dirinya cocok dengan gaya bermain yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong di tim nasional U20 Indonesia. Menurut Justin, Shin menginginkan permainan dengan 1-2 sentuhan. Oleh sebab itu dia melanjutkan, Shin menginstruksikan setiap pemain untuk fokus dan berkonsentrasi dalam pertandingan. Saya pun berusaha melihat sebelum mendapatkan bola. Dan jika mendapatkan bola, kami harus bisa menentukan mau mengarahkannya kemana, kata bek tengah klub U21 Wolverhampton Wanderers itu. Secara umum Justin Hubner merasa nyaman dengan metode kepelatihan Shin Tae-yong yang baru pertama kali dirasakannya pada Kamis 10 November 2022 di Turki. Bek calon naturalisasi Justin Hubner menjadi sorotan ketika debut bersama Timnas Indonesia U20. Selain performanya yang impresif, Justin Hubner juga menjadi perbincangan karena aksi kocaknya di atas lapangan. Hal itu terlihat ketika selebrasi gol ketiga Timnas Indonesia U20. Zaki Ashraf berhasil mencetak gol ketiga bagi Timnas Indonesia U20. Lesakan itu nyaris membuat Garuda Nusantara menang karena unggul 3-2. Pemain pun berselebrasi merayakan gol tersebut. Justin Hubner juga larut dalam euforia bersama rekan-rekan setimnya. Nah, saat selebrasi Justin Hubner mendorong Zaki karena saking girangnya. Mendapatkan dorongan tersebut, pemain PSM Makassar itu malah jatuh tersungkur. PSSI telah berkirim surat ke FIFA terkait rencana mempercepat pelaksanaan KLB ke-18 Maret 2022. Namun PSSI melaporkan bahwa agenda KLB lebih dipercepat lagi dari rencana sebelumnya. Keputusan mempercepat KLB diambil dalam rapat Komite Eksekutif atau EXO PSSI pada Kamis 10 November 2022. Setelah FIFA merespon surat dari PSSI terkait percepatan pelaksanaan Kongres 2023. Dalam surat FIFA yang dikirimkan ke PSSI hari Kamis 10 November 2022, menyatakan bahwa FIFA menginginkan Kongres biasa untuk pemilihan Komite Pemilihan atau KP dan Komite Banding Pemilihan atau KBP dilakukan pada 14 Januari 2023, serta menetapkan untuk Kongres Luar Biasa Pemilihan Eksekutif Komite digulirkan pada 16 Februari 2023. Dua pemain masih menunggu lobi-lobi dari PSSI untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Sandy Walsh dan Elkan Bagot. Melihat performa Elkan yang selalu bermain di laga Gillingham FC, rasanya sulit bagi klub melepas pemainnya itu, apalagi Piala AFF 2022 juga bukan agenda FIFA Matchday. Sementara Sandy Walsh memerlukan juga lobi-lobi namun dengan keadaan sedikit berbeda. Namun ia sendiri cukup ragu bisa berlaga di Piala AFF 2022 karena tak mendapatkan izin dari klubnya KV Mechelen. Seperti diketahui, Piala AFF 2022 bukan merupakan agenda FIFA Matchday, sehingga KV Mechelen tak wajib melepas pemainnya membela Timnas Indonesia.
Sebagaimana diketahui, impian pendukung timnas Indonesia melihat Jordi Amat dan Shandy Walsh berseragam merah putih makin dekat menjadi kenyataan. Jika keduanya bergabung, tak pelak Sinteyong selaku pelatih akan memiliki banyak opsi pemain berkualitas di skuadnya. 1. Formasi 3-4-3 dengan formasi 3 bek ini. Baik Jordi Amat dan Shandy Walsh bisa menempati barisan 3 bek, di mana keduanya akan menemani Elkan Bagot di depan kiper. Yang kedua, formasi 4-3-3. Dengan formasi ini maka kuartet bek akan diisi oleh Shandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot dan Pratama Arhan. Asnawi akan tergusur karena kualitas Shandy Walsh. Zaki menjadi salah satu pemain yang diundang oleh Sinteyong untuk menjalani TC Timnas Indonesia di Turki. Pemain PSM Makassar tersebut pun mengaku kalau dirinya senang bisa bergabung bersama Timnas Indonesia U20. Ia juga merasa kalau mengalami peningkatan secara fisik dan mental selama TC di Turki. Alhamdulillah, perkembangan fisik dan mental saya sudah lebih baik di sini, kata Zaki dilansir dari laman PSSI. Saya bangga sudah dipanggil tim nasional TC ke luar negeri. Semoga saya bisa maksimal di setiap kesempatan, tutur pemain asal PSM Makassar tersebut. Dalam hal persiapan menghadapi Piala AFF 2022, Sinteyong sepertinya tertinggal dari Alexander Polkik. Seperti yang diketahui, timnas Thailand kini sudah memiliki beberapa agenda sebagai bentuk persiapan. Dalam hal ini, timnas Thailand dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba. Pertama, yakni melawan Myanmar pada tanggal 11 Desember 2022. Kemudian menghadapi China Taipei 3 hari setelahnya. Di sisi lain, terkait persiapan menghadapi Piala AFF 2022, timnas Indonesia dijadwalkan menggelar TC pada tanggal 28 November mendatang. Pemain bintang timnas Indonesia Sadil Ramdhani sukses menampilkan kinerja apiknya kala membela Sabah FC di leg 2 babak perempat final Piala Malaysia 2022. Baru comeback dari cedera, Sadil langsung berhasil membantu Sabah FC lolos ke babak semifinal. Sadil memainkan peran penting dalam kesuksesan Sabah FC menyegel tiket semifinal Piala Malaysia 2022 itu. Sabah FC dihadapkan dengan Kuching City dalam babak perempat final Piala Malaysia 2022. Sadil Ramdhani masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-94 dan langsung memberikan assist kepada Taiki Kagayama untuk mengubah skor menjadi 1-1. Sehingga Sabah FC berhak melaju ke semifinal karena unggul agregat 2-1. Persiapan terus dilakukan oleh timnas Indonesia U19 menatap Piala Dunia U20 2023. Meski terbilang masih lama, tim merah putih terus ditempa dilarang leha-leha. Piala Dunia U20 2023 dijadwalkan berlangsung Mei tahun depan di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Dan sebelum itu ada Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Maka dari itu selama masih memiliki waktu, Garuda Nusantara menggunakannya untuk berlatih ekstra keras demi bisa mengharumkan nama bangsa di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 mendatang. Timnas Indonesia U19 saat ini tengah berada di Turki. Tanpa kena lelah melahap menu latihan bersama demi tampil baik di 2 ajang bergengsi tersebut. Program naturalisasi menjadi salah satu program andalan di timnas Indonesia era Sinteyong. Terbaru, ada 3 pemain lagi yang siap menyusul menjadi WNI. Mereka adalah Shandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Menurut situs Transfer Market, pemain-pemain naturalisasi memiliki nilai pasar yang fantastis. Namun Shandy Walsh menjadi yang paling tinggi di antara mereka. Shandy Walsh memiliki nilai pasar sekitar 34,76 miliar rupiah. Nilai itu membuatnya menjadi pemain naturalisasi dengan nilai pasar tertinggi saat ini. Sementara Jordi Amat dengan 17,38 miliar rupiah, Mark Gok 7,82 miliar rupiah, Stefano Lillipali 6,8 miliar rupiah, dan Victor Igbonevo 869 juta rupiah. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.